Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Dewi Agustin. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT yang sudah saya buat mengenai materi RPL. Beberapa daftar isi yang ada di dalam PPT ini yang akan saya jelaskan yaitu tentang pengertian RPL, tujuan RPL, ruang lingkup, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu komputer, rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain, perkembangan rekayasa perangkat lunak, masalah dan gejala, tipe-tipe masalah, dan pemecahan masalah. Pengertian RPL yaitu pengertian RPL sendiri adalah suatu disiplin ilmu yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal yaitu analisa kebutuhan pengguna, menentukan spesifikasi dari kebutuhan pengguna, desain, pengkodean, pengujian, sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Tujuannya, memperoleh biaya produksi perangkat lunak yang rendah, menghasilkan perangkat lunak yang kinerjanya tinggi, andal, dan tepat waktu, menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja pada berbagai jenis platform, menghasilkan perangkat lunak yang biaya perawatannya rendah. Ruang lingkup terdiri dari beberapa software, yaitu software recruitment, software design, software construction, software testing, software maintenance, dan software engineering. Software recruitment itu berhubungan dengan spesifikasi, kebutuhan, dan persyaratan perangkat lunak. Software design mencakup proses penentuan arsitektur. Software construction berhubungan dengan detail pengembangan perangkat lunak. Software testing meliputi pengujian pada keseluruhan perilaku perangkat lunak. Software maintenance mencakup upaya-upaya perawatan ketika perangkat lunak telah dioperasikan. Software engineering berkaitan dengan pengelolaan dan pengukuran RPL. Rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu komputer. Disiplin ilmu komputer atau Computer Science lahir pada awal tahun 1940-an yang merupakan integrasi dari teori algoritma, logika, dan ditemukan program. Sejak itu, ilmu komputer mengalami perkembangan yang terus-menerus sehingga cakupannya menjadi semakin meluas. Adapun rekayasa perangkat lunak dan disiplin ilmu lain. Hubungan terkait RPL dengan ilmu lain yaitu dalam bidang ilmu manajemen meliputi akuntansi finansial pemasaran, bidang ilmu matematika meliputi aljabar, linier, kalkulus, dan peluang. Bidang ilmu manajemen proyek meliputi semua hal berkaitan dengan proyek, seperti ruang lingkup proyek. Bidang ilmu manajemen kualitas meliputi pengembangan sistem kualitas. Bidang ilmu ergonomika menyangkut hubungan antara manusia dengan komponen-komponen lain dalam sistem komputer. Bidang ilmu rekayasa sistem meliputi teori sistem, analisis biaya keuntungan, dan pemodelan. Dengan rekayasa perangkat lunak, meskipun baru dicetuskan pada tahun 1968, namun RPL telah memiliki sejarah yang cukup panjang. Arah perkembangan yang saat ini sedang dikembangkan antara lain meliputi 1. Agile Software Development, 2. Experimental Software Development, 3. Model Driven Software Development, 4. Software Product Lines. Berikutnya yaitu masalah dan gejala. Masalah atau problem adalah perbedaan antara kondisi yang terjadi dan kondisi yang diharapkan, atau juga boleh diartikan sebagai perbedaan antara kondisi sekarang dengan tujuan yang diinginkan. Sedangkan gejala adalah tanda atau petunjuk yang terjadinya suatu masalah. Tipe-tipe masalah. Masalah dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian yaitu masalah pemenuhan standar, masalah pemilihan alternatif, dan masalah pencapaian tujuan. Masalah pemenuhan standar berhubungan dengan pencapaian standar yang telah ditentukan dalam sebuah organisasi. Masalah pemeliharaan alternatif berhubungan dengan bagaimana memilih solusi terbaik dari berbagai alternatif berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Masalah pencapaian tujuan. Tipe ini mirip dengan tipe pertama, yaitu masalah pemenuhan standar. Yang berbeda dari tipe ini, tujuan yang ingin dicapai dapat berubah-ubah dan bersifat jangka pendek.
Pemecahan masalah. Pemecahan masalah adalah sebuah proses di mana suatu situasi diamati, kemudian bila ditemukan ada masalah, dibuat penyelesaiannya dengan cara menentukan masalah, mengurangi atau menghilangkan masalah, atau mencegah masalah tersebut terjadi. Ada banyak urutan proses pemecahan masalah yang diajukan oleh para ahli, yaitu pendefinisian masalah, analisis situasi, pengembangan ide-ide solusi, analisis ide solusi, pengambilan solusi, dan penerapan solusi.